Di belakangmu ada yang menangis karena mencemaskan kamu dan khawatir banget sama kamu. Nah, jadi di video kali ini ya, ada seseorang yang menangis karena dirimu, karena dia merasa mencemaskan dan khawatir banget sama kamu. Jadi kita akan lihat siapakah dia, bagaimana energinya ya, serta ciri-ciri detailnya dia seperti apa ya. Sebelum kita memulai ke pembacaan, bagi teman-teman semuanya yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, personal reading, kalian bisa langsung ya klik saja link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini ya. Jadi nanti tinggal diikuti aja ya, nanti otomatis akan langsung direct ke nomor kontak WA aku. Oke, jadi nggak usah lama-lama ya guys, langsung saja aku akan mulai tarik energi dia ya. Kita akan lihat siapa sih dia, seseorang yang menangis di belakangmu karena mencemaskan dan khawatir banget sama kamu. Kita akan lihat dulu siapakah dia, seseorang yang menangis di belakangmu karena mencemaskan dan khawatir banget sama kamu. Siapakah dia orangnya yang menangis karena mencemaskan dan khawatir banget sama kamu. Kita akan lihat dulu siapakah dia orangnya. Aku ngerasa dia adalah seseorang yang sepertinya sangat suka dengan kebebasan ya, dan orang ini orang yang gak suka apabila ruang gerak dia terlalu ditekan atau dibatasi oleh pasangannya ya. Karena apabila kamu terlalu membatasi ruang geraknya, maka orang ini akan bertingkah ya. Dia akan bertingkah di belakangmu ya, dia akan menjadi pribadi yang pemarah ya, dia akan cuekin kamu ya. Meskipun demikian ya, dia bisa menghargai kebebasan yang kamu berikan untuknya dengan cara menjaga kepercayaan dan kesetiaan untukmu. Cuman akhir-akhir ini sih aku melihat ya bahwa ikatan kamu dan dia kayaknya rada jauh. Bukan karena kamu yang bersalah, tetapi aku melihat bahwa saat ini dia memang sedang ada suatu tekanan yang dihadapi sehingga membuat dia tuh jadi nggak terlalu fokus ke kamu. Tapi perasaannya masih tetap kok ya, perasaannya ke kamu masih tetap kuat, masih tetap besar. Cuman sikapnya aja yang berubah. Sehingga aku melihat akhir-akhir ini tuh kamu sering dibikin stres sama dia ya. Selain stres, kamu juga merasa overthinking karena kamu melihat ya bahwa sikap dia ini nggak seperti biasanya ya, dimana kayak kamu tuh terkadang ya di momen-momen sekarang tuh sering bercanda sama dia, teleponan sama dia, chatting sama dia, tapi kok saat ini responnya agak yang lain, beda, sehingga kamu takut ya, merasa kalau dia udah nggak cinta dan nggak sayang sama kamu lagi. Padahal di dalam hati dan perasaan dia yang paling dalam ya, orang ini memikirkan kamu ya, meskipun sikapnya cuek tapi dia selalu mencemaskan kamu ya. Buktinya ya dia masih tetap ya bersama kamu sampai detik ini. Artinya ya memang orang ini ditakdirkan tidak bisa jauh dari kehidupan kamu ya. Cuman ketika kalian bersatu ini loh ya, kalian ini kayak Tom and Jerry gitu ya, bersatu tapi berantem terus. Kapan ya selesainya? Jadi harus butuh proses pendewasaan. Aku minum dulu ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang menangis karena mencemaskan kamu dan khawatir banget sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang menangis karena cemas dan khawatir banget sama kamu. Siapakah dia orangnya? Seseorang yang menangis karena cemas dan khawatir banget sama kamu. Oke. Ini aku udah kebaca sih. Dia adalah seseorang yang saat ini ngebuat hati dan perasaan kamu kesepian ya, karena meskipun kamu punya pacar, tapi hati kamu kosong karena kamu tidak mendapatkan sentuhan kasih sayang dan perhatian dari dirinya dia. Padahal kamu masih ada ikatan loh ya, tapi dia lupa tanggung jawab sebagai seorang pasangan ya. Ikatannya makin lama tuh makin jauh,
Karena dia sepertinya terlalu fokus dengan egonya, terlalu fokus dengan pekerjaannya, sehingga kamu tuh merasa tidak dihargai keberadaan kamu sebagai seorang pasangan. Sehingga ya rasanya itu gimana ya, kamu punya pacar tapi rasanya jomblo. Karena bagaimanapun juga pacaran itu bukan hanya sekedar ikatan, tapi pacaran tuh ya hubungan itu juga butuh namanya komunikasi dan perhatian. Jika komunikasi dan perhatian tersebut tidak tercipta dengan baik, ya otomatis wajar gitu jika hubungan kamu sering sekali mengalami gejolak konflik bersama dirinya dia, kayak gitu. Sedikit batuk ya. Terus dia ini juga orangnya tuh kayak kata-katanya tajam ya. Memang dia pendiam gitu, tapi sekali dia berucap kata-katanya tuh sering nyakitin kamu gitu ya. Kata-katanya tuh tajam ya, setajam pedang gitu. Padahal dia tuh kayak terlihat pendiam tapi diam-diam tuh menghanyutkan ya. Sehingga kamu tuh sering ya merasa tersinggung, sering sekali merasa terlukai ya oleh tutur kata dan ucapan dia kepada kamu, kayak gitu. Dan meskipun demikian sih ya, aku melihat bahwa dia sebenarnya sangat takut kehilangan kamu. Hanya saja dia tidak cukup kurang mengerti perasaan kamu ya. Jadi meskipun dia sayang ya, tapi rasa memahami sikap perasaan itu juga sangat dibutuhkan ya. Gimana dia bisa memperlakukan kamu, orang memahami kamu aja dia nggak bisa ya. Jadi seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang menangis karena cemas dan khawatir banget sama kamu. Siapakah dia orangnya? Seseorang yang menangis karena cemas dan khawatir banget sama kamu. Siapakah dia orangnya? Aku lihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang pikirin kamu deh. Ya karena kamu tuh sempurna di mata dia, meskipun kamu merasa bahwa banyak seseorang yang jauh lebih sempurna ya daripada aku, tapi di matanya kamu tidak bisa dibandingkan oleh siapapun gitu. Memang saat ini aku melihat ya bahwa kamu sama dia mengalami gejolak ujian yang cukup besar ya, dimana salah satunya adalah adanya ruang jarak dan waktu yang memisahkan kalian, sehingga membuat kalian tuh jadi nggak bisa ketemu, nggak bisa ngedate bareng ya. Terus orang ini juga tidak bisa meluapkan rasa rindu dia terhadap diri kamu karena adanya LDR ya. Tetapi dia percaya ya bahwa kamu tuh bisa menjaga kesetiaan hati dan perasaan untuknya. Makanya meskipun hubungan yang kalian jalan ini hubungan yang berjarak, tapi dia merasa optimis sama kamu bahwa kamu tuh sangat layak untuk dia perjuangkan. Dan di sini memang orang ini pernah ya merencanakan suatu pertemuan dengan kamu, tetapi sepertinya pertemuannya gagal, bukan karena dia sengaja, tetapi adanya urusan ya yang tidak bisa diperkirakan, sehingga orang ini tuh kayak merasa bersalah banget sama kamu gitu ya. Dia merasa takut juga, takut apabila kamu pandang sebelah mata ya, takut apabila dia ini dicap sebagai pembohong gitu ya. Takut apabila dia ini dicap sebagai seseorang yang gak bisa menepati janji, padahal tidak gitu ya. Karena ada sesuatu hal yang sepertinya tidak bisa dia tinggalkan. Oke, kita akan lihat lagi di sini. Kita akan cek ya di sini. Siapa dia? Seseorang yang menangis di belakang kamu karena mencemaskan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang menangis ya karena mencemaskan kamu. Siapakah dia orangnya? Aku lihat ya meskipun dia orangnya dewasa ya, lebih dewasa daripada kamu, tapi orang ini tuh maunya selalu dimanjakan oleh kamu. Sedangkan kamu tuh juga butuh ya namanya dimanjakan sama dia. Kamu juga butuh disayangi sama dirinya dia. Tapi pada kenyataannya tidak.
kamu yang lebih dominan memperhatikannya dan memanjakannya daripada dia ke kamu. Sehingga terkadang tuh ya kamu tuh cinta-cinta kesel sama dirinya dia gitu ya. Karena ya meskipun kamu cinta tapi kamu sebel gitu. Karena kamu tuh terkadang butuh dia, tapi ternyata orang ini tidak bisa memenuhi kewajiban dia sebagai seorang pasangan ya. Sehingga membuat kamu tuh kayak terkadang merasa iri, kenapa sih ya pasangan yang lain tuh kok bisa sama-sama saling memanjakan, sedangkan hubungan aku dan kamu ini kok tidak ya, kesannya jomplang ya. Kayak aku yang dominan terus perhatiin kamu, tapi kamu gak pernah peduli terhadap perasaan aku gitu. Dan di sini selain dia orangnya manja, aku ngerasa bahwa dia orangnya manja banget, dia orangnya pencemburu banget ya gitu. Jadi ketika nggak tahu nih ya kamu deket sama siapapun, entah itu temanmu, partner kamu, siapapun tuh bisa dicemburuin loh. Karena saking besar banget ya rasa cinta dia terhadap diri kamu. Dan orang ini memang orangnya tuh paling suka ya dihargai gitu. Jadi ketika kamu bisa menghargainya, kamu tuh memiliki poin plus tersendiri di mata dia ya. Jadi kayak bisa membuat dia sebagai apa ya, kamu tuh bisa dianggap sebagai booster cintanya dia kayak gitu. Akhir-akhir ini memang aku lihat ya suasana hati dia tidak begitu baik, makanya dia agak-agak lain ya, agak-agak menjadi pribadi yang temperamen, agak-agak menjadi pribadi yang pemarah. Jadi saran dari aku buat kamu saat ini, jangan pancing-pancing masalah karena itu akan membuat kamu sendiri yang nantinya akan merasa terluka kayak gitu. Oke, kita lihat ya di sini. Siapakah dia? Seseorang yang menangis karena mencemaskan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang menangis karena khawatir dan mencemaskan kamu. Duh, menarik ya. Aku tuh ngerasa ya dia adalah seseorang yang memiliki daya tarik ya, pesona karismatik tersendiri jika dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya ya. Jadi meskipun dia terlihat sederhana, tapi dia orangnya berkarisma ya, mampu membawa nilai daya tarik tersendiri ya, yang membuat pada akhirnya tuh kamu sayang dan kesemsem juga sama ini orang gitu. Padahal ada di antara kamu tuh yang belum cukup lama mengenal dia ya, masih beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan ya, tapi kamu langsung penasaran, ingin mengenal dia lebih dekat dan lebih dalam ya. Karena ya orang ini tuh kayak mampu membawa warna baru di dalam kehidupan kamu. Meskipun kamu dan dia ada batasan ya, mungkin ada batasan usia, dia usianya lebih muda daripada kamu. Mungkin ada juga keterbatasan status ya, dia masih single sedangkan kamu sudah berstatus. Ataupun mungkin ya adanya perbedaan karakter ya, tapi itu tidak membuat dia menyerah untuk tetap terus memperjuangkan kamu. Karena saat ini hanya kamulah satu-satunya seseorang yang dia miliki dan ingin dia perjuangkan kayak gitu. Dia termasuk pribadi yang hangat ya. Aku ngerasa dia orangnya bisa menyesuaikan ya, kadang bisa romantis, kadang bisa cuek ya, kadang dia bisa menjadi sosok yang humoris, tergantung suasana hati dia. Tapi dia menyukai nuansa yang romantik ya, nuansa yang hangat kayak gitu. Terus kamu tuh juga sering ya, gak kurang-kurang terkadang tuh dibikin baper dan cemburu sama ini orang. Karena memang banyak tuh ya, kayaknya sosok-sosok yang bermunculan yang berusaha chat-chatting dia gitu. Tapi justru malah orang-orang kayak gini tuh terkadang dia bisa menjaga hati, kesetiaan dan perasaan untuk pasangannya. Jadi meskipun dia memiliki daya tarik tersendiri, tapi dia tidak memanfaatkan ya sisi positifnya untuk menyakiti siapapun. Dan memang sih aku akui ya, dia termasuk orang yang tidak mudah jatuh cinta gitu ya. Jadi bersyukurlah kamu kalau dia sayang sama kamu, artinya ya kamu tuh spesial jika dibandingkan dengan yang lain kayak gitu.
Terus aku melihat ya untuk bottom of the deck-nya di sini, siapakah dia? Seseorang yang menangis karena mencemaskan dan khawatir banget sama kamu. Jadi bottom of the deck di sini adalah kartu yang paling kuat ya. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sangat berprinsip dan memiliki pendirian. Jadi apabila prinsip kamu dan prinsip dia berbeda, itu akan menimbulkan suatu perdebatan. Karena orang ini tuh dia terlalu berdiri di atas prinsip dia sendiri. Makanya apabila prinsip kamu tidak sesuai dengan prinsipnya, itu akan berbenturan dengan dirinya dia. Tetapi sisi kelebihannya, ya aku melihat bahwa orang ini tuh bisa diandalkan. Dan orang ini juga mampu memberikan solusi dan jalan keluar ketika kamu menghadapi suatu masalah, ya. Dan dia juga orangnya itu sangat bersungguh-sungguh ya, nggak main-main dalam urusan cinta. Jadi dia paling benci namanya dipermainkan, kayak gitu. Kita akan lihat ya di sini. Kita akan lihat seperti apa ciri-ciri detailnya dia. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia. Aku ngerasa ya beberapa di antara mereka ini termasuk orang yang gak transparan. Ya, dia orangnya sedikit tertutup. Tapi ketika dia udah ngerasa nyaman sama kamu, dia orangnya terbuka banget kok sama kamu. Tanpa kamu minta pun dia pasti juga bakal terbuka dengan sendirinya. Jadi ketika dia udah terbuka sama kamu, artinya dia udah sayang banget sama kamu. Dia udah merasa yakin gitu ya, bahwa kamulah satu-satunya seseorang yang dia cintai saat ini. Dan dia ini juga orang yang menurut aku tuh punya ambisi yang sangat kuat, dimana ambisi dia tuh pengen ngebahagiain ortu dia, ya, karena dia termasuk anak yang paling dekat dengan keluarga dan orang tuanya dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Bahkan ya, meskipun dia ini bukan anak yang pertama ya, tapi orang ini tuh kayak menjadi tulang punggung keluarganya, kayak gitu ya, karena ya rasa tanggung jawab dia yang begitu besar sama kamu, kayak gitu. Kita lihat lagi, seperti apa ciri-ciri detailnya dia. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia. Aku merasa ya, beberapa di antara mereka ini kayaknya dia pernah berstatus ya. Artinya kalau dia cowok berarti dia duda, kalau dia cewek berarti dia janda. Atau mungkin saat ini dia masih terikat dalam sebuah tali ikatan pernikahan, tapi dalam kondisi yang sangat toksik ya. Artinya itu yang membuat dia berselingkuh atau menjalani hubungan denganmu karena dia sudah merasa tidak cinta dan tidak nyaman dengan pasangannya. Seperti itu. Kita cek lagi. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia? Seperti apa ciri-ciri detailnya dia? Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia? Aku ngerasa ya, dia adalah orang yang menurut aku tuh gampang kecewaan ketika keinginannya tidak sesuai dengan realitanya. Ya, dia orang yang gampang kecewaan gitu. Jadi ketika dia udah kecewa, maka sikap dan perasaannya pun seketika juga bisa berubah gitu. Ya, termasuk moodnya berubah, termasuk perlakuan dia ke kamu juga berubah ya. Termasuk sikapnya pun juga berubah semuanya, karena dia termasuk orang yang gampang kecewa ketika obsesinya tidak sesuai dengan kenyataan atau realitanya. Terus orang ini juga ya, dia termasuk orang yang ketika dia apa ya ini ya bahasanya, jadi kayak dia termasuk orang yang pandai menyembunyikan suatu masalah gitu. Tapi itu bisa sangat berpengaruh terhadap kondisi moodnya dia gitu. Jadi ketika dia punya masalah, dia orangnya nggak bisa ngungkapin masalah itu apa, tapi dari sikapnya bisa terbaca ya bahwa dia sedang ada masalah gitu loh ya. Jadi kayak ketika diajak ngobrol tuh jadi kayak ogah-ogahan ya, ketika ditanya itu kayak jawabnya juga
seadanya, kayak gitu. Kita lihat lagi ya. Seperti apa ciri-cirinya dia? Seperti apa ciri-ciri detailnya dia? Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia? Wow, menarik ya. Ini hampir sama energinya dengan kartu yang pertama. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang bertanggung jawab dan saat ini sedang menjadi tulang punggung keluarganya. Dan orang ini banyak masalah ya, banyak beban, mungkin banyak cicilan, banyak hutang, banyak kebutuhan, besar pasak daripada tiang. Dan mungkin ada di antara kamu tuh yang salah satunya menjadi support ya, keuangannya. Bukan karena dia meminta bantuan ke kamu, tapi karena hati kamu merasa tergerak gitu ya. Merasa hati kamu tersentuh gitu. Ini orang kalau udah sayang sama kamu, dia sayang banget. Tapi ketika dia kamu kecewakan, terutama dalam hal perselingkuhan, dia termasuk orang yang nggak bakal bisa maafin kamu. Kalaupun bisa, pasti nggak semaksimal yang dulu gitu loh. Kita lihat lagi di sini. Seperti apakah ciri-cirinya dia secara detail? Aku lihat ya, dia orang yang ambisius ya. Dia orang yang ambisius, pekerja keras, tapi dia orangnya nggak bisa romantis ya, karena dia ini memiliki cara tersendiri mengimplementasikan bentuk rasa sayangnya kepada pasangannya. Jadi kayak prinsip dia, cinta itu nggak harus romantis, cinta itu nggak harus diungkapkan dengan kata-kata. Ya udah, cukup jaga kesetiaan ya, sama-sama saling memahami satu sama lain, itu udah lebih dari cukup. Dia juga orang yang menurut aku tuh pandai dalam bersosial ya. Jadi aku ngerasa bahwa circle-nya kamu jika dibandingkan dia tuh jauh lebih luas ya daripada kamu. Bahkan ya aku tuh melihat bahwa banyak sih ya orang-orang tuh yang merasa nyaman untuk dekat atau hanya sekedar temenan sama dia, karena dia orangnya humble ya. Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia? Seperti apa ciri-ciri detailnya dia? Dia adalah orang yang sepertinya selalu terpanggil untuk meracuni pikiran dan isi hati kamu. Jadi nggak tahu kenapa semenjak kamu kenal sama dia, ya kayak sedetik pun tuh nama dia nggak bisa hilang dari pikiran kamu. Ya bahkan ketika tidak ada komunikasi pun, ya kamu tuh sering banget terbayang-bayang sama dirinya dia, sama kata-katanya, sama wajahnya dia, gitu. Karena menurut aku orang ini memiliki energi yang sangat kuat, ya. Dimana kamu tuh ketarik banget energinya sama dia. Dia juga orangnya sedikit dominan ya dalam suatu hubungan. Dominan dalam artian di sini tuh ya dominan gitu. Jadi kayak kamu tuh harus dengerin ya kata-kata atau nasihat yang dia katakan ke kamu. Kamu tuh harus turuti keinginannya gitu. Karena apabila tidak ya dia bisa ngambek ya. Dia bisa manyun. Dia bisa marah kayak gitu. Terus bottom of the deck-nya ya ciri-cirinya dia adalah seseorang yang terkadang tuh sering banget ya kamu tuh merindukan dia, tapi terkadang juga kamu tuh merasa bete dengan sikapnya dia. Karena ya kamu sama dia tuh kayak apa ya, menjalani hubungan kisah cinta yang menurut aku tuh terlalu plot twist ya. Jadi kayak terlalu benang kusut gitu ya, kayak terlalu rumit. Tapi apapun yang terjadi itu adalah proses ya, proses untuk menggapai kebahagiaan. Jadi hasil yang akan kamu terima pun juga nantinya akan maksimal ya, setara dengan apa yang sudah kamu perjuangkan. Terus energi dia saat ini,
energi dia saat ini. Dalam waktu dekat tuh ya akan ada seseorang yang ingin meminta maaf ya, atau meminta bantuan ke kamu. Jadi kayak dua mata pisau nih, ada yang memberi kamu sesuatu, tapi ada juga yang meminta bantuan ke kamu karena dia sedang berada di dalam situasi yang terjepit gitu. Selain itu akan ada juga pertemuan yang akan terjadi dalam waktu dekat ya. Terus energi dia ya, aku melihat akhir-akhir ini tuh kamu harus banyak-banyak sekali bersabar ya. Jadi kayak lebih dilapangkan lagi hati dan kesabaran kamu, karena memang saat ini pun yang terjadi ya dia ini kayak berulah gitu ya, berulah yang membuat pikiran kamu tuh tambah pusing dan tambah stres. Selain itu dalam waktu dekat kamu juga harus bisa memposisikan diri untuk menjadi support system yang baik ya. Karena aku merasa saat ini pun banyak di antara mereka yang sepertinya sedang terjebak dalam suatu tekanan, dan dia nggak butuh apa-apa dari kamu, melainkan hanya membutuhkan support system darimu. Dan sebisa mungkin usahakan di momen yang seperti ini jangan terlalu menambah daftar masalah baru ya. Itu justru akan tambah memperkeruh suasana kamu. Terus di sini aku juga melihat ya, bagaimana energi dia saat ini. Ada yang sedang membutuhkan uang ya. Aku melihat ada yang sedang membutuhkan uang dengan nominal yang sangat besar ya, kayak gitu. Karena sebagian tuh ada yang mereka ini tipikal orang yang menurut aku tuh walaupun penghasilan dia besar, tapi dia tidak begitu pandai ya dalam mengelola keuangan dengan bijak, sehingga terkadang dia ngerasa keteteran gitu. Terus ya bagaimana energi dia? Sebenarnya ada ya seseorang tuh yang ingin berdamai karena kamu gitu, karena dia cemas sama kamu, karena dia masih sayang sama kamu, tapi kamu tuh kayaknya masih cuekin dia gitu. Bukan karena kamu sengaja, tapi karena kamu tuh terlalu sebel ya, dan terlalu bete gitu. Karena kamu udah berulang kali memberikan dia kesempatan ya, kesempatan untuk berubah sikapnya ya, kesempatan untuk berubah menjadi baik ya, tapi ternyata justru malah tidak dia dengarkan. Terus saat ini ada juga ya di antara mereka yang menunggu kabar darimu. Ya nggak tahu, mungkin kamu cuekin dia kali ya, atau kamu emang sengaja ngejauhin dia, jaga jarak dengannya ya, makanya dia menanti kabar darimu gitu. Karena ini orang tuh tipikal kalau nggak ada yang tidak ada yang memulai komunikasi, dia nggak bakal buka komunikasi gitu ya. Jadi dominan kamu terus yang dipaksa untuk memulai komunikasi duluan. Dan bottom of the deck-nya sih aku melihat ya di sini saat ini tuh energinya ya, sebenarnya hubungan kamu sudah mulai berkembang dengan baik, tetapi karena adanya energi dari luar yang membawa dampak negatif, sehingga membuat hubungan kamu tuh kesannya berkembangnya sangat lamban. Jadi seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini mampu memberikan energi positif ke dalam diri kamu. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.